Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta kepada anak-anak untuk on cam ya. On cam dulu. Oke, dua lagi. Oke, terima kasih. Dikarenakan hari sering cuaca kurang baik ya teman-teman. Makanya kita kelas hari ini kita jadikan online dulu via Zoom. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat pada ketua kelas. Siapa ketua kelas? Tolong pimpin doa. Mas Aryo, Pak. Ya, tolong Mas Aryo pimpin doa. Oke, teman-teman mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman Allahumma zidna ilman warzuqna warzuqna fahman. Amin. 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 Oke, terima kasih kepada Mas Ketua Kelas. Tolong Mas Ibnu diiniin dulu ya, mic-nya tolong dimatiin dulu mic-nya. Oke, sebelum kita masuk kepada pelajaran, langkah baiknya kita dulu cek presensi ya. Pertama Mas Tengku Aryo, Pak Kadir. Hadir, Pak. Yang kedua Mas Angga Aspan. Maaf Pak, hadir Pak. Oke, jaringannya agak susah ya Mas. Iya Pak, agak susah. Oke, Mas Ibnu Putra. Hadir, Pak. Oke, terima kasih hadir semua ya. Materi kita hari ini yaitunya membahas tentang sholat qashar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan sholat qashar, Bapak ingin membahas sedikit lagi materi minggu kemarin yaitunya sholat fardu. Nah, dikarenakan kalian ini adalah transisi dari SD ke SMP, apakah semuanya sudah melaksanakan sholat fardu atau masih ada yang bolong-bolong? Sudah, Pak. Udah Pak. Oke, Tidak ada yang bagus. berulang lagi. Udah, Pak. Oke, ingat ya teman-teman, sholat fardu itu adalah sholat wajib. Nah, sekarang kita masuk kepada materi, yaitunya sholat qashar. Saya teman-teman, Bapak buka dulu PPT-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Oh, maaf Mas, salah ya, bukan ini ya. Itu donasi dakwah, Pak. Ya ini. Oke, kita membahas tentang sholat fikih ibadah, sholat qashar. Pengertian sholat qashar yaitunya penjabaran. Sholat qashar adalah salah satu bentuk penyingkatan dalam ibadah sholat yang diperbolehkan dalam Islam ketika seseorang sedang bepergian jauh. Ini adalah salah satu bentuk kemudahan dalam agama Islam untuk memudahkan umat muslim dalam menjalankan kewajiban ibadah sholat ketika mereka sedang dalam perjalanan yang mengharuskan mereka untuk berpindah tempat. Adapun
Yang dimaksud dengan sholat kasar ialah sholat yang diringkas. Artinya apa? Artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Dan sholat kasar itu, sholat yang dapat dikasar itu yaitunya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Dan adapun tata cara mengerjakan sholat kasar, yang pertama melakukan niat qasar. Ada yang tahu eh, niat sholat qasar? Gimana teman-teman? Ada yang tahu? Saya tahu tapi artinya Pak. Coba dulu Mas bacain artinya gimana? Kalau salah tolong dibenerin ya Pak. Oke, siap Mas. Sengaja aku mengkosor sholat zuhur dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, baik. Bagus Mas. Tapi kalau di niat sholat qasar, misalnya di bahasa Arabnya, ketika kita ingin melaksanakan qasar zuhur, niatnya adalah usolli fardu zuhri rakaatin qasron lillahi ta'ala. Jadi ditambah qasar ya, itu untuk niat. Nah, yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram, diikuti dengan doa iftitah. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surat pendek. Yang keenam, ruku dengan tumak dina. Selanjutnya itidal dengan tumak dina. Selanjutnya sujud dengan tumak dina dan duduk antara 2 sujud. Selanjutnya sujud dengan tumak nina, berdiri untuk menunaikan rakaat kedua. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah kembali, terus membaca surat pendek. Selanjutnya dilanjut dengan ruku dengan tumak nina. Selanjutnya itidal dengan tumak nina, lalu sujud dengan tumak nina. Selanjutnya duduk antara 2 sujud. Nah, yang selanjutnya sujud dengan tumak nina. Yang ke-18 tahiyat akhir dengan tumak nina, dan terakhir yaitunya salam. Oke, mungkin nanti kita akan berikan video ya, video tata cara sholat qasar. Selanjutnya alasan melakukan sholat qasar. Salat qasar adalah salat yang diringkas atau dikurangi dalam jumlah rakaatnya. Adanya salat qasar dapat mempermudah bagi umat muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang oleh orang kafir." Melaksanakan sholat fardu alangkah baiknya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetapi apabila sedang dalam perjalanan jauh, tentu akan menyulitkan dalam melaksanakan ibadah. Dalam hal ini, maka diperbolehkan dalam mengqashar sholat. Hal ini termasuk rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, agar bisa tetap melaksanakan sholat. Ibnu Munzir mengatakan bahwa salah satu penyebab diperbolehkannya melakukan sholat yaitu perjalanan atau safar. Dan adapun kaitan sholat qasar, sholat jamak dan sholat qasar, yaitunya kaitan antara sholat jamak dan sholat qasar adalah untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan ibadah sholat selama perjalanan. Karena seorang musafir diperbolehkan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat qasar, mengurangi rakaat sholat ataupun ini dinamakan sholat qasar, dan menggabungkan sholat yaitunya adalah jamak
Mereka dapat menghemat waktu dan energi selama perjalanan mereka. Ini terutama bermanfaat ketika waktu sholat terbatas atau ketika perjalanan memerlukan fokus yang lebih besar, seperti dalam perjalanan panjang. Dan selanjutnya, penting untuk diingat bahwa tidak semua perjalanan atau situasi memerlukan sholat jamak dan sholat kasar. Ketentuan harus dipenuhi untuk mengerjakan keduanya adalah sebagai berikut. Pertama, seorang muslim harus benar-benar dalam keadaan musafir, sedang bepergian jauh. Selanjutnya, perjalanan tersebut harus melebihi jarak tertentu yang dianggap sebagai jarak perjalanan yang memenuhi syarat. Meskipun definisinya dapat bervariasi dalam interpretasi ulama. Sholat kasar hanya diperbolehkan untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Sementara sholat jamaah hanya diperbolehkan untuk zuhur, asar, serta maghrib dan isya. Ketika ketentuan-ketentuan ini dipenuhi, seorang muslim diperbolehkan untuk menjalankan sholat kasar dan sholat jamaah untuk memberikan kemudahan dalam beribadah selama perjalanan jauh. Mungkin itu dulu materinya. Kita akan lanjut melihat tutorial bagaimana sholat kasar tersebut. Mungkin teman-teman bisa simak ya. Simak semuanya, tolong. Oke. Apakah kedengaran, teman-teman? Perkenankan kami berbagi tata cara Benar, Pak. mengqashar salat termasuk keringanan yang diberikan Allah untuk syariat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sedekah dari Allah untuk para hambanya. Dalam hadis dari Ya'la bin Umayyah, bahwa beliau pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah di surat An-Nisa ayat 101 di atas, di mana Allah membolehkan untuk mengqashar salat disebabkan ancaman serangan orang kafir. Ya'la bin Umayyah mengatakan, "Bukankah sekarang masyarakat muslim sudah aman?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Saya pernah memiliki keheranan sebagaimana keherananmu." Lalu aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Kemudian beliau menjawab, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, faqabalu shadaqatah." Yang artinya, qashar salat adalah sedekah dari Allah untuk kalian. Karena itu, terimalah sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Kini, Baik, iklan mah, Pak. Qashar secara bahasa artinya memendekkan. Qashar salat artinya memendekkan salat dalam arti menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena itulah, qashar salat hanya berlaku untuk salat rubaiyah atau salat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sementara salat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Beda jamak dengan qashar. Pada video sebelumnya tentang aturan jamak sholat, telah kita bahas sebab disyariatkannya jamak sholat. Bahwa jamak dilakukan karena alasan uzur apapun yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk sholat tepat pada waktunya. Dan itu berlaku baik bagi musafir maupun bagi mukim. Berbeda dengan qashar sholat. Syariat mengqashar sholat hanya berlaku bagi musafir. Sementara orang yang mukim tidak boleh melakukan qashar sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan,
As-salatu awwalu ma furidat rak'atain, fa ukirrat salatus safar, wa utimmat salatul hadar. Yang artinya, ketika pertama kali sholat diwajibkan, dikerjakan 2 rakaat, lalu ditetapkan sebagai sholat safar, sementara sholat bagi mukim digenapkan 4 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan yang lain disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Sholatul Jumu'ati raka'atan, wa sholatul fitri raka'atan, wa sholatul adha raka'atan, wa sholatul safari raka'atan, tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, sholat Jumat 2 rakaat, sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, sholat ketika safar juga 2 rakaat, dan semua itu sudah lengkap, tidak dikosor, berdasarkan lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Nasai dan disahihkan Al-Albani. Sebagian ulama menegaskan bahwa ulama sepakat bagi musafir disyariatkan untuk mengkosor sholat. Ibnul Munzir mengatakan, ulama sepakat bahwa orang yang melakukan safar, dia boleh melakukan qasar sholat, baik safar haji, jihad, atau umrah. Dia boleh mengqasar sholat duhur, asar, dan isya. Masing-masing dikerjakan 2 rakaat. Al-Ijma' Ibnul Munzir. Kata kunci untuk membedakan jamak dengan qasar, bahwa jamak itu identik dengan butuh, sedangkan qasar identik dengan safar. Karena itu, mungkin saja jamak dengan qasar digabung, terutama berlaku bagi musafir sa'ir yang membutuhkan jamak, sehingga dia bisa melakukan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak qasar. Hukum qasar sholat bagi musafir. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengqasar sholat bagi musafir. Pendapat pertama, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan bahwa qasar sholat bagi musafir hukumnya anjuran dan tidak wajib. Hanya saja, menurut Malikiyah, qasar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat ditekankan. Sementara Syafi'iyah dan Hambali menyebutkan bahwa qasar lebih afdal meskipun boleh tidak qasar. Al-Muhaddab. Pendapat kedua, mengqasar sholat bagi musafir hukumnya wajib, dan tidak ada pilihan bagi musafir selain qasar. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Let me show you how to do stuff with it. Sini ada part yang using Manlay.com. Buat teman-teman, ada work manage. Tuan. Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa qasar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad dan makruh bagi musafir yang tidak qasar. Di antara dalilnya adalah praktek Aisyah radhiyallahu anha dan Utsman radhiyallahu anhu, bahwa kedua sahabat ini pernah tidak mengqasar sholat saat safar. Andai qasar sholat bagi musafir hukumnya wajib, tentu mereka tidak akan meninggalkan qasar saat safar. Abdurrahman bin Yazid menceritakan, "Shalla bina Utsman bi Mina 4 raka'at. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud fastarja'a thumma qala, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina raka'atain. Thumma shallaitu ma'a Abi Bakr bi Mina raka'atain. Wa shallaitu ma'a Umar bi Mina raka'atain." Yang artinya, Utsman pernah mengimami kami ketika di Mina, dan beliau mengerjakan 4 rakaat. Lalu ini disampaikan kepada Ibnu Mas'ud. Spontan beliau mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, dan beliau qasar 2 rakaat. Kemudian aku pernah sholat di belakang Abu Bakar saat di Mina, dan beliau qasar 2 rakaat. Dan aku juga pernah sholat di belakang Umar saat di Mina, dan beliau qasar 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sholat musafir adalah diqasar. Namun suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah tidak mengqasar sholat. Lalu Az-Zuhri pernah bertanya kepada Urwah, "Ma balu Aisyatu tatim?" Qal, "Ta'awwalat ma ta'awwala Utsman." Yang artinya,
Mengapa Aisyah tidak qasar? Jawab Urwah, beliau berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Aturan qasar salat. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. 1. Mengqasar salat hanya berlaku untuk salat rubaiyah, yaitu 4 rakaat. Sementara salat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. 2. Syariat mengqasar salat hanya berlaku bagi musafir. Sementara orang yang mukim tidak boleh melakukan qasar salat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Shahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah." Yang artinya, saya sering menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan beliau melaksanakan salat tidak lebih dari 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jika musafir menjadi makmum bagi orang yang mukim, maka musafir tidak boleh melakukan qasar salat, sehingga dia salat sebagaimana salatnya orang yang mukim. Musa bin Salamah pernah menceritakan pengalamannya bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekah. Lalu saya sampaikan, jika kami salat bersama Anda, kami salat 4 rakaat. Mendengar pernyataan Musa bin Salamah, Ibnu Abbas mengatakan, itulah ajaran Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu menetap di Mekah, sehingga beliau mukim di Mekah. Sementara Musa bin Salamah Ibnu Abbas, Musa mengerjakan 4 rakaat. Namun ketika Musa sholat di kemah tempat singgahnya, beliau qasar. Dan kata Ibnu Abbas, ini sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Apabila musafir masbuk atau datang telat ketika jamaah bersama orang yang mukim, dan makmum musafir ini hanya mendapat tasyahud akhir bersama imam yang mukim. Apakah musafir boleh mengqasar atau harus 4 rakaat? Menurut jumhur ulama, musafir harus sholat 4 rakaat sebagaimana imamnya, meskipun musafir ini hanya mendapatkan sebagian dari sholatnya imam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari, musafir sholat di sebuah masjid, apa yang harus dilakukan oleh musafir ini? Dalam kondisi ini, musafir harus menentukan berdasar atau stasiun atau tempat singgah musafir. Musafir boleh mengqasar sholatnya jika dia melakukan safar yang bukan untuk maksiat, karena qasar adalah rukhsah, sehingga tidak berlaku untuk safar maksiat. Supaya dia keluar dari daerahnya. Jika dia masih berada di ujung daerah Allahu anhu, beliau menceritakan arba'an wa bidil hulaifati raka'atain, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah, yaitu Bir Ali, beliau sholat. Jarak antara pusat kota Madinah dengan Dzul Hulaifah sekitar 7,5 km. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ya. Mungkin tadi teman-teman sudah menyimak materi yang disampaikan dari awal. Oke, teman-teman. Oke, materi selanjutnya yaitunya tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya di sini dipersilakan angkat tangan. Saya Pak mau bertanya Pak. Saya Pak mau bertanya juga Pak. Oke, Ibnu Putra dipersilakan. Ibnu Putra dipersilakan. Bagaimana menentukan Pak, jaringannya agak ngelek Pak.
Ya, gimana? Coba diketik aja atau coba diulangi cari tempat yang bagus. Oke. Suaranya agak apa Pak? Agak macet-macet Pak. Oke, berarti tidak jadi ya. Kita ganti ke ini aja, ke Angga Aspan tadi. Dia ini angkat tangan. Angga Aspan dipersilakan. Saya Pak, saya mau bertanya. Tadi saya kurang paham Pak. Apa apa itu sholat qasar? Itu aja Pak. Makasih. Apa? Gimana? Apa itu sholat qasar? Oh, oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Pak, saya ingin bertanya juga Pak. Oke, boleh. Bagaimana cara menentukan apakah seseorang berhak melakukan sholat qasar? Oke, terima kasih pada murid-murid Ibnu Putra dan Angga Aspan. Pertanyaan pertama tadi, eh, apa itu sholat qasar ya? Tadi sudah dijelaskan di media pembelajaran PPT dan juga dijelaskan di di video YouTube yang kita tampilkan tadi. Sholat qasar itu adalah jenis sholat yang diperbolehkan untuk memperpendek sholat dalam situasi dan dalam perjalanan bepergian yang tertentu. Dan pada intinya perjalanan ini adalah niatnya baik gitu, bukan berniat buruk, bukan untuk bermaksiat gitu. Gimana? Sudah terjawab? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara menentukan apakah seseorang berhak melakukan sholat qasar? Nah, di media pembelajaran PPT tadi juga dijelaskan apa saja ketentuan diperbolehkan sholat qasar. Seseorang dianggap berhak melakukan sholat qasar jika dalam perjalanan atau bepergian dengan jarak minimal yang telah ditetapkan oleh mazhab fikih yang dianut. Biasanya itu adalah 80 kilometer. Oke, paham ya teman-teman? Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Paham. Terima kasih teman-teman untuk materi selanjutnya minggu depan, yaitunya kita praktek sholatnya ya. Sebelum kita akhiri, langkah baiknya kita berdoa yang dipimpin kembali oleh ketua kelas. Tolong Mas Ketua. Mas Tengkup. Mas Tengkup. Apakah kedengaran teman-teman? Nah, Baca doa Pak Ketua. Ketua kelas. Mas Tengkup kan? Oke, diikuti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma hamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, terima kasih pada teman-teman. Semangat terus belajar. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.